Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu sekalian, jamaah Sholat Al-Hidayah, dalam kajian jelang berbuka puasa ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana materi kita yang pertama adalah tentang kesehatan dalam perspektif Islam atau kesehatan dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian kita kemarin sempat mengawali dengan membahas kewajiban berpuasa menika ternyata menghadirkan dampak yang luar biasa untuk kita. Karena kalau kita menjalani puasa dengan iman dan kita menjalani puasa sesuai dengan tuntunannya, kita berpotensi menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang mampu menjaga dan memelihara. Kemarin sudah kita bahas tentang apa makna takwa di beberapa surat di dalam Al-Quran, termasuk juga makna takwa dari akar katanya dalam bahasa Arab, yaitu berasal dari kata waqo yaqi wiqoya, yang artinya menjaga dan memelihara. Sehingga Bapak Ibu sekalian, takwa itu bukan hanya ada di masjid, tapi takwa itu juga harus ada di dalam rumah tangga. Takwa harus ada di tempat bekerja. Takwa harus tercermin di tempat usaha kita. Takwa harus tercermin di lingkungan sekitar kita. Jadi bukan sekedar datang ke masjid, rajin untuk sholat dan ngaji, tapi dengan tetangga tidak kenal, dengan istri dan anak hubungannya tidak baik, di tempat pekerjaan banyak musuhnya, usahanya sering menipu, itu bukan takwa. Takwa itu harus vertikal dan horizontal itu seimbang. Vertikal membangun hubungan dengan Allah itu harus berkualitas, tapi horizontal membangun hubungan dengan sesama manusia, membangun hubungan dengan lingkungan sekitar, membangun hubungan dengan alam, membangun hubungan dengan hewan yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Islam itu agama yang sangat lengkap. Urusan dari bangun tidur sampai kembali tidur semuanya ada. Bahkan untuk menyembelih hewan saja kita ada aturannya. Masuk kamar mandi ada doanya, harus kaki kiri. Keluar kamar mandi ada doanya lagi. Mau makan ada doanya. Bahkan Nabi mencontohkan kalau makan yang baik itu mengunyah itu paling tidak 33 kali. Ternyata dalam ilmu kedokteran ditemukan pentingnya mengunyah dalam jumlah yang banyak itu. Ternyata nanti makanan itu akan terolah dengan maksimal. Enzim amilase itu juga bisa berperan maksimal, sehingga saat memasuki lambung, itu lambung kita sudah menerima makanan yang sudah terscreening, yang sudah diseleksi dulu, sehingga membuat lambung kita bekerjanya nggak terlalu keras, sehingga lambungnya sehat. Cuma kadang kita makan 1, 2, 3 kunyah lek, kunyah 4, 5 lek, nggak sabar. Nabi itu mencontohkan 33 kali mengunyah baru ditelan. Kalau kita mungkin makan 1 piring 1 menit 2 menit habis Pak. Karena makan itu untuk memenuhi hawa nafsu. Lapar makan. Nabi kalau makan itu dinikmati Pak. Coba kita perhatikan, makan kurma 2-3 detik udah lek Pak. Nah ini Nabi mengatur itu semua. Bahkan tidur saja Nabi itu mencontohkan
miring menghadap kanan, Pak. Dulu orang nggak paham kenapa tidur miring harus ke kanan. Karena tugas kita adalah mempelajari karakter-karakter Nabi. Dari situ kemudian kita diharapkan mendapatkan pembelajaran. Ternyata kalau tidur miring ke kanan, Bapak Ibu sekalian, jantung kita itu ada di dada sebelah kiri, Pak. Kalau miringnya ke kanan, jantung itu tidak tertekan, Pak, karena gravitasi. Tapi kalau kita tidurnya miring ke kiri, jantung ada di bawah, Pak, posisinya. Sehingga pompa jantung itu akan terganggu. Cuma hal sederhana itu saja Nabi memberi contoh. Walaupun manusia baru bisa mendapatkan jawabannya beribu-ribu tahun berikutnya, 1400 tahun berikutnya baru, oh ternyata Nabi itu miring ke kanan itu ada alasannya secara medis. Itu luar biasa, padahal Nabi nggak pernah kuliah di kedokteran. Tapi Nabi itu kan maksud segala tingkah lakunya, sikapnya itu juga ada malaikat Jibril yang mendampingi. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan petunjuk secara langsung. Walaupun tidak semuanya kemudian saat itu oleh Nabi Muhammad SAW diberikan penjelasan satu persatu. Ternyata dalam penelitian antara tidur menghadap ke atas, menghadap ke kiri, menghadap ke kanan atau tempur, paling menyehatkan itu tetap menghadap ke kanan. Nah, karena jantung kita ada di dada sebelah kiri, kalau menghadapnya sebelah kanan jantung itu tidak tertekan, Pak. Karena begitu kita menghadap ke kiri, jantung itu ada di sebelah bawah, maka gravitasi semuanya menekan ke bawah, Pak. Nah, untuk hal sesederhana itu saja dipikirkan oleh Islam. Ini yang membuat Islam itu begitu luar biasa. Jadi takwa itu bukan hanya saat kita ada di masjid, tapi dimanapun takwa itu harus melekat kepada diri kita. Sholatnya rajin, tapi dengan tetangganya sombong. Sholatnya rajin, dengan tetangga sekitar kasar. Sholatnya rajin, dengan istri juga seenaknya sendiri. Sholatnya rajin, dengan anak juga tidak open. Itu bukan takwa. Takwa sholatnya rajin, berangkat kerja tepat waktu, kerjanya juga kinerjanya baik, dengan istri, dengan anak, dengan lingkungan sekitar juga baik. Sehingga hablum minallahnya berkualitas, hablum minannasnya baik, hablum minalamnya juga istimewa. Tidak berbuat kerusakan di muka bumi dengan penebangan pohon dan sebagainya. Yang sekarang luar biasanya kita semoga doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Bekasi luar biasa, Pak. Bekasi dan Jakarta sedang banjir luar biasa. Tapi kita nggak boleh menyalahkan air. Namanya air begitu hujan turun dia akan mencari tempat paling bawah, Pak, untuk mengalir. Tapi begitu dia ketemu pohon, dia akan tersap. Permasalahannya pohonnya sudah banyak ditebang. Sehingga begitu airnya turun di puncak, ya dia turun semua ke bawah. Karena nggak ada yang menyerang. Kemudian yang kedua diketahui ternyata pembuangan sampah juga luar biasa sehingga terjadi penumpukan. Jadi banyaknya kemudian bencana dan sebagainya, kita juga perlu berintrospeksi. Jangan-jangan hablum minalam kita belum baik. Kemarin ada pembongkaran, Pak, di di puncak gitu kan, yang tadinya kebun teh dirubah menjadi tempat wisata. Sekarang dibongkar lagi untuk dikembalikan lagi, direvitalisasi. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga pribadi yang bertakwa itu ya pribadi yang waqo yaqi biqoya, yang mampu menjaga dan memelihara dirinya, mampu menjaga dan memelihara keluarganya. Kemarin kita bahas At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang sedang berusaha untuk terus memantapkan imannya, jagalah, peliharalah, akar kata yang sama dengan takwa. Waqoyati biqoya dalam bentuk jagalah, peliharalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Jadi kita penting untuk berupaya untuk menjaga diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita juga kita jaga dengan datangnya juga sesuai
sesuai dengan aturan, bekerjanya yang bagus, tidak kemudian menjatuhkan. Kemudian target-target perusahaan untuk kita capai. Kita harus menjaga dan memelihara pekerjaan kita agar karir kita baik. Itu bagian dari orang bertakwa. Jadi bukan orang yang bertakwa kalau sholatnya rajin tapi kerjanya beboan. Itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa juga usahanya diatur, membangun relasi, hubungan dengan masyarakat, dengan customer, terus kemudian berjualannya dengan jujur dan sebagainya. Dengan tetangga dan masyarakat pun orang bertakwa harus memelihara, termasuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita adalah bagian dari takwa. Menjaga kesehatan adalah bagian dari takwa, karena Allah sudah memberikan anugerah kepada kita tubuh yang sehat. Kemarin alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, Al-Infitar ayat 7. Allah sudah menciptakan kita, menyempurnakan, kemudian menyeimbangkan. Tidak hanya diciptakan tapi disempurnakan. Setelah itu masih diseimbangkan sehingga tubuh kita menjadi sempurna. Dan kita kemarin sempat bahas yang sederhananya, Bapak Ibu sekalian, ternyata setiap perintah Allah itu setelah dikaji banyak menghadirkan kebaikan untuk kita. Tidak ada perintah Allah yang menyiksa hambanya, yang memberikan dampak buruk kepada hambanya. Tidak. Sholat ternyata dampaknya bagus untuk kesehatan kalau dilakukan dengan tumaninah. Berwudu, kita ada istinsyak, membersihkan hidung. Yang kalau kita jarang berwudu, maka ingin saya buka ngapunten sangat. Kadang-kadang kita merasa ubil kita keras, Pak. Yang kalau kita kerok-kerok lah, kadang-kadang kalau nggak hati-hati orang tua terluka, Pak. Makanya gitu. Luar biasanya Islam itu sudah mengajarkan kita untuk membersihkan hidung sehari minimal 5 kali, Pak, dengan air. Yang kalau terkena air kan kotoran hidung langsung menjadi lembek, Pak. Membersihkannya lebih mudah. Dibersihkan kemudian dibuang kanan dan kiri. Itu saja dalam Islam diperhatikan demi untuk kesehatan kita. Itu kita, Pak. Bayangkan orang Arab Saudi yang suhunya begitu panas, udaranya juga begitu kering. Yang pernah haji atau umroh, jemur pakaian setengah jam saja udah kering, Pak. 1 jam 2 jam jadi kaku pakaiannya. Nah, sehingga orang Arab itu kalau nggak hati-hati, nggak banyak berwudu, bisa potensial terluka hidungnya. Itu sampai dipikirkan dan dimasukkan ke dalam gerakan berwudu. Berwudu itu kan kuncinya miftahus sholat at-tuhur. Pintu dibukanya sholat itu kan dengan toharoh. Makanya berwudu itu kan bukan sekedar membasahi tangan, kaki, dan berkumur. Karena apa? Setiap organ yang dibersihkan saat kita berwudu adalah organ-organ yang paling berpotensi menghadirkan dosa kepada kita. Kenapa kita cuci tangan? Karena tangan kita sering tanpa kita sadari menyakiti orang lain. Kenapa kita berkumur? Karena kita sering menghina orang. Mungkin tanpa disadari kita merasani orang. Berghibah tanpa disadari kita mungkin mencela orang lain. Sehingga kita harus berkumur untuk membersihkan dosa-dosa yang dilakukan dengan mulut kita. Kita membasuh wajah kita, karena wajah kita bagi yang mungkin punya ketampanan, kecantikan sering disalahgunakan. Punya mata digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kita membersihkan telinga kita karena sering mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Kita membasuh kepala kita karena sering digunakan untuk memikirkan sesuatu yang tidak pantas. Bahkan kita nutup dengan membersihkan kaki kita karena sering digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang mungkin tidak diridhoi Allah. Karena itulah kita beristighfar dalam hati kita saat berwudu. Ya Allah, dengan berwudu ini ampunilah dosa-dosaku yang telah hamba lakukan, mungkin dengan mulut hamba, dengan mata hamba, tangan hamba, pikiran hamba, dengan kaki hamba. Begitu wudunya selesai, apa yang kita lakukan? Kembali bersyahadat.
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Merupakan rukun Islam yang pertama. Setelah melaksanakan rukun Islam yang pertama, kemudian kita lanjut rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Jadi sholat itu kenapa harus ada wudhunya? Karena begitu sebelum sholat kita bismillah, kita berwudhu. Kalau wudhunya ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dari wudhu sekarang, dari wudhu sebelumnya sampai wudhu yang sekarang. Kemudian kita kembali bersyahadat. Setelah hati kita suci, dosa-dosa kita diampuni, kita kembali bersyahadat kepada Allah. Setelah syahadat, kita melaksanakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang pertama syahadat, rukun Islam yang kedua sholat. Begitu seterusnya 5 waktu. Sehingga sangat rugi kalau kita kemudian setelah mengucap basmalah, wudhunya juga tidak meresapi bahwa ini proses kita sedang meminta ampunan kepada Allah. Itulah ditunjukkan dengan membasuh organ-organ yang banyak berpotensi menghadirkan dosa. Kalau hanya sekedar untuk membersihkan tangan, Pak, membersihkan wajah, tinggal masuk kamar mandi pakai sabun, pakai sampo lebih bersih, Pak. Kenapa tuntunan Islam sebelum sholat mandi? Kenapa tidak seperti itu? Agar kita mengingat bahwa mulut kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, kepala kita, kaki kita kadang mendekatkan kita kepada dosa. Karenanya kemudian kita meminta ampunan dengan ritualnya adalah berwudu, diresapi betul. Kemudian kita mengulang syahadat kita, baru kita melaksanakan sholat. Wudu pun luar biasa dampaknya untuk kesehatan. Kemudian makan, kita kemarin juga sudah sedikit banyak membahas tentang luar biasanya makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas bahwa Allah menciptakan tubuh kita itu tidak asal, tapi ada ukurannya. Sudah ditentukan kenapa hidungnya bentuknya seperti ini, kenapa matanya seperti ini, kenapa mata kita ada di depan, sedang matanya singa ada di kanan kiri, matanya kuda ada di kanan kiri. Kenapa Allah menciptakan mata kita di depan? Kenapa Allah menciptakan telinga kita di samping? Kenapa di atas mata itu ada alis? Itu tidak asal-asalan bikin, Pak. Sudah diperhitungkan dengan luar biasa, sehingga manusia bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Kita mungkin nggak bisa bayangkan bagaimana kalau mata kita itu ada di kanan dan kiri kepala, Pak. Repot, Pak. Pasti lebih repot. Nah, kemarin kita juga sudah membahas secara sekilas bagaimana Allah secara sempurna menciptakan tubuh kita. Kepala kita ukurannya sesuai, mata kita tertutup oleh kelopak mata, hidung kita yang dengan apa adanya, Pak. Jangan mispesek dimancung-mancung apa. Kulit hitam diputih-putihkan, sehingga malah menjadi tidak sehat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kembali merenungkan bahwa kita itu makhluk yang sempurna. Tapi yang tidak boleh kita lupakan tujuan kita diciptakan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Sehingga bagaimana kemudian 24 jam kita beribadah, selain ibadah yang memang khusus seperti sholat, bagaimana agar minum kita ibadah, makan kita ibadah, kerja kita ibadah? Ya salah satunya diniatkan dalam rangka untuk rasa syukur. Kita awali setiap apa yang kita lakukan dengan mengucapkan basmalah. Insya Allah akan bernilai ibadah. Tapi kalau sudah bismillah, ada konsekuensinya, Pak. Bismillah dengan nama Allah. Begitu mau kerja, bismillah. Aparat dodolan, menit dodol nipu. Berarti bismillahnya kan gak serius, Pak. Karena kalau begitu kita mengucapkan bismillah, kita meyakini Allah itu melihat kita saat kita berdagang. Begitu mengucapkan bismillah, kita meyakini Allah melihat kita saat kita bekerja, Pak. Sehingga bekerja kita, usaha kita dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena kita sudah minta ditemani dan diawasi oleh Allah secara langsung.
Yang kalau kemudian begitu kita bekerja diawali dengan bismillah, berangkat kerja pun bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan hadir kepada kita di sisi kita begitu kita menemui kesulitan. Karena tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ini konsep yang harus kita pahami bersama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak sholat, gak ibadah, gak hidup dan mati, ya kita semata-mata persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas, bahwa kita itu tidak hanya diciptakan, tidak hanya disempurnakan, bahkan diseimbangkan. Begitu kita ada di dalam kandungan ibu kita, 4 bulan roh ditiupkan. Apakah kemudian 4 bulan di dalam kandungan bisa hidup? Belum. Maka Allah kemudian menyempurnakan kakinya, jantungnya. Karena bayi di bawah 36 bulan itu jantungnya belum maksimal. Makanya kalau bayi prematur kadang diberikan obat seperti dexamethasone dan sebagainya, karena belum terbentuk sempurna. 36 tahun, 36 pekan lebih, maka sudah terbentuk lebih sempurna, bisa lahir 36, 37, 38. Begitu anak lahir, apakah kemudian sudah bisa langsung jalan kaki? Belum. Maka begitu kemudian kita ditiupkan ruhnya, kemudian disempurnakan, kemudian kita lahir, maka komponen tubuh kita belum 100% seimbang. Maka saat itu detak jantungnya masih 100 kali per menit untuk anak-anak, untuk bayi baru lahir. Kalau kita normalnya 60 sampai 80. Perlahan, karena memang masih butuh suplai darah seluruh tubuh dengan maksimal. Sampai perlahan anak-anak itu diseimbangkan, perlahan bisa merangkak, bisa tengkurap, merangkak, lama-lama bisa berjalan, bisa berdiri, bisa berjalan. Komponen tubuhnya mulai seimbang. Nah, kalau sudah seimbang, tugas kita tentu menjaga. Nah, kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu sekalian, ada gula darah di dalam tubuh yang harus kita jaga. Karena kalau gula darah terlalu tinggi, tubuh kita itu pusing, Pak. Kita kepalanya jadi agak pusing, seperti kita habis pulang kondangan, Pak. Ngantuk, madan mumet, hanya kepengen tidur. Karena bebannya berlebihan. Makanya ada gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa. Karena apa? Begitu kita minum gula, pankreas langsung berbunyi alarmnya. Ada gula masuk terlalu banyak dalam tubuh, ada gula masuk ke dalam tubuh, segera produksi insulin diturunkan lagi agar kita sehat, Pak. Jadi pankreas memproduksi insulin itu untuk melindungi tubuh kita agar tidak drop. Karena kalau kita makan gula terlalu banyak, nggak ada insulin, bisa terjadi ketoasidosis. Kita bisa pingsan, bisa meninggal dunia. Tapi begitu baiknya Allah, begitu kita makan gula yang kita sukai, pankreas langsung menciptakan insulin untuk menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita. Tapi kalau terus menerus sehari 24 jam pankreas dipaksa memproduksi insulin, usia 35, 40, 50, pankreasnya sudah terlalu capek, produksi insulin sudah mulai menurun. Ya mungkin mobil tahun 75, Pak. Mobil tahun 60, mobil tahun 50, kan sudah tidak seprima mobil yang masih keluaran 2020, Pak. Nah, kita ini kan mobil-mobil tahun 80 sebelumnya semua, Pak. Nah, yang itu harus sering ditune up. Nah, luar biasanya Allah kemudian mewajibkan kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, karena itu ternyata dalam penelitian itu sebagai proses tune up tubuh manusia. Nah, sehingga kalau kemudian produksi menurun, kita tetap minum gula terus menerus, lama-lama yang terjadi pankreasnya jebol, rusak, nggak bisa memproduksi insulin. Karena tidak bisa memproduksi insulin, butuh bantuan insulin dari luar. Sudah diberikan pankreas padahal, cuma karena kita tidak terkelola dengan baik, akhirnya harus ada insulin dari luar. Termasuk tensi kita, itu harus kita kelola agar pembuluh darah kita tetap sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita makanan bergizi ini sering Bapak Ibu sekalian
Jadi sering di antara umat Islam itu begitu membaca ayat Al-Quran yang tentang makanan itu kurang menarik. Ayat iman dan bergengsi ya tentang puasa, tentang zakat, tentang bagaimana meningkatkan iman, takwa. Begitu membaca ayat tentang makanan, Gusti Allah kok bahas makanan, apa anak bahasa dia nih? Karena memang belum paham betul kenapa Allah sampai menyampaikan pembahasan tentang makanan. Allah yang menciptakan kita, sehingga Allah paling paham apa yang terbaik dan apa yang buruk untuk manusia. Jadi begitu Allah menciptakan manusia, Allah juga menurunkan buku panduan bagaimana agar tetap sehat, bagaimana agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Sama seperti kita beli motor, kan ada buku panduan bagaimana cara untuk rutin kontrolnya. Kita beli HP, beli komputer, ada buku panduannya Pak, yang kadang sering tidak kita baca. Nah, tujuan kita menjaga kesehatan ya agar kita tetap bisa beribadah dengan maksimal Bapak Ibu sekalian. Bisa tetap sholat dengan maksimal, ikut ngaji, banyak kegiatan-kegiatan positif. Nah, yang kemudian kita kemarin sudah bahas tentang perintah untuk makan makanan yang halal dan baik. Tidak hanya halal tapi baik. Makanan itu menjadi haram karena dua hal. Yang pertama, memang zatnya diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi. Dan makanan itu bisa menjadi haram, bisa jadi karena zatnya halal Pak. Tapi karena cara memperolehnya dengan cara yang haram, dia menjadi haram. Contoh nanti ada ayat, misalkan bangkai kambing. Kambingnya halal Pak, tapi kalau dia bangkai jadi haram. Kambingnya halal, tapi nyolong jadi haram Pak. Nah, ini yang penting. Tapi ayat ini Pak, yang tidak boleh kita lupakan, ini ayat tentang makanan. Tapi kenapa di belakangnya kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin? Apa urusannya makanan dengan setan? Yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu sekalian, dosa pertama yang dibuat manusia adalah urusan makanan Pak. Saat Adam digoda oleh setan akhirnya makan. Dosa pertama yang membuat Adam, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yang membuat kemudian Adam diturunkan ke bumi, itu urusan makanan Pak. Jadi hati-hati kalau sudah urusan makanan. Membuat orang kelaparan sampai kemudian takut dia akan meninggal dunia, itu bisa berat urusannya Pak. Bisa terjadi kriminal, bisa terjadi hal-hal yang mengerikan. Itulah kenapa menarik ayatnya urusan bahan makan, urusan bahas makanan kok di belakangnya aja melu-melu setan. Setan pernah menggoda Adam alaihi salam sampai akhirnya dihukum diturunkan ke bumi. Hati-hati kalau sudah berbicara masalah makanan. Makanya menarik Pak. Puasa nggak kuat saja akhirnya harus bayar fidyah. Kamu nggak puasa karena kamu mungkin sakit yang nggak mungkin bisa mengganti. Bayar fidyah kan kalau dia nggak mungkin bisa ganti Pak. Makanya harus memberikan fidyah karena di luar kamu juga ada orang-orang yang tidak bisa makan. Karena harus diberikan fidyah. Begitu selesai puasa kita harus menyiapkan zakat fitri, zakat iftar, zakat kembali berbuka, untuk memastikan tidak ada orang puasa di tanggal 1 Syawal karena tidak punya makanan. Makanya konsepnya dengan makanan pokok. Kalau Nabi dengan kurma atau gandum, kita ya dengan beras. Kita pakai timbangan. Nabi dulu nggak pernah pakai timbangan karena belum ada timbangan Pak. Hanya nyerap pakai 2 tangan, kurmanya diambil, ya ini berarti zakatnya. Nah, kita buat gambaran buat untuk supaya mudah disamakan. Kalau orang Arab zakatnya beda-beda Pak karena pakai tangan. Kayaknya kalau kita sekarang pakai tangan, bapaknya nyuruh anaknya, boleh sing tangannya paling cilik, zakat kereok karena berhasil direok. Wah, tangannya paling cilik jadi zakatnya sedikit Pak. Nah, kalau kita masih pakai model kayak gitu, kayaknya boleh badannya kayak gitu Pak. Golek tangan si paling cilik.
Makanya kita pakai takaran sekarang, satu sok, satu mud dan sebagainya. Kemudian makanan itu halal kan, bisa menjadi haram karena dua hal, itu halalan dan thayyiban. Makanan baik menjadi tidak baik juga karena dua hal. Satu karena berlebihan, yang dua karena diolahnya dengan cara yang tidak baik. Sehingga ini perlu menjadi perenungan bersama. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh yang kemarin kita bahas. Ini makanan yang diharapkan oleh Allah. Dasarnya ada di surat Al-An'am 145. Kulla ajidu fima uya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ila ayyakuna. Jadi kemudian katakanlah tidak ada dalam wahyu yang sudah diturunkan tentang pengharaman makanan untuk dimakan kecuali kalau makanan itu maitata, bangkai, audama masfuhan atau darah yang mengalir, aulah malhinzir atau dia daging babi. Fa'innahu rijsun. Nah ini yang penting untuk kita renungkan. Ternyata bangkai, darah atau daging babi menurut Allah fa'innahu rijsun, yaitu kotor. Tapi kalau saya, Bapak Ibu sekalian, jujur kalau ditanya oleh orang, kenapa bangkai, kenapa darah, kenapa daging babi itu haram? Karena saya tidak betul-betul 100% bisa menafsirkan apa maksud Allah. Jawaban saya relatif sederhana, Pak. Kenapa bangkai, kenapa darah mengalir, kenapa daging babi diharapkan? Ya karena Allah mengatakan begitu. Wis manut bae kan Gusti Allah. Karena kalau alasannya macam-macam, di penelitian memang betul, Pak. Daging babi banyak cacing pitanya. Sehingga untuk melindungi manusia, orang punya jawabannya. Kalau dimasaknya dengan derajat sekian tertentu, cacing pitanya mati. Berarti nek cacing pitanya mati ora haram. Repot Pak urusannya, Pak. Kita jangan bermain-main dengan pengandai-andaian yang kalau kita nggak yakin 100% bahwa jawab maksud Allah itu adalah itu. Darah memang oke. Darah itu misalkan bangkai. Bangkai mati kan bisa karena penyakit. Yang kalau kita makan, maka kita bisa terkena penyakitnya. Seperti dulu virus Ebola di Afrika itu menjalar begitu luar biasa karena awalnya Ebola itu meracuni atau menginfeksi pada monyet. Sementara orang-orang Afrika Selatan dan sebagainya dulu kebiasaannya makan daging monyet salah satunya. Nah, sehingga dia banyak tertular dengan pencemaran yang luar biasa. Tapi kalau ditanya paling aman, ya Gusti Allah ngersakaken, Gusti Allah menyampaikan itu haram. Menurut Allah rijsun. Pertanyaan yang harus terus kita kembangkan, harus kita cari tahu apa yang dimaksud rijsun oleh Allah kotor itu. Tentu ilmu pengetahuan terus berkembang. Ada yang mengatakan cacing pitanya banyak, memang penelitiannya begitu. Tapi ada yang mengkonter kalau dimasak dengan baik kan mati cacing pitanya. Terus kemudian ada yang menyampaikan ya agar kita tidak menyerupai karakter babi. Karena babi karakternya seperti itu, makan babi kita potensial akan memiliki karakter seperti itu. Berarti ini makan wedhus bisa potensial jadi kayak wedhus. Nah kalau alasannya begitu kita nyari-nyari alasan kan bahaya Pak kalau dikonter. Sudah kalau ada yang menanyakan begitu, Gusti Allah menyampaikan itu haram. Sebagai orang yang beriman, bismillah saya akan taat. Wis rampung ora usah kakek alasan. Kenapa ki haram, kenapa halal? Ya, kalau saya cenderung Gusti Allah mengharamkan, saya akan taat. Sama saja dengan misalkan ada minum-minuman keras itu juga seperti itu, Pak. Ya misalkan ini Pak, surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala di sana menyampaikan, ini yang saya berikan kotak merah, Pak. Wa yuhillul lahumut thayyibah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Jadi dihalal, Allah itu menghalalkan yang baik bagimu dan mengharamkan yang buruk bagimu. Jadi makanan itu dia halal, tapi kalau cara kita makannya atau cara diolahnya bisa menjadi buruk,
ya kita harus mawas diri Pak, menghindarkan diri kita dari hal tersebut. Seperti tadi, sapi kemudian kambing itu halal, tapi kalau kita menemukannya dalam bentuk bangkai yang tidak disembelih berbahaya. Kalau dalam ilmu kedokteran oke lah, misalkan bakteri itu paling senang itu bersemayam di darah. Makanya dalam Islam tuntunannya kalau menyembelih harus dipastikan nyembelihnya betul dalam beberapa penelitian. Karena kalau di luar negeri Pak, kenapa ada daging kambing tapi tidak halal? Jadi harus hati-hati Pak nih. Jadi makanan itu bukan hanya kita hindari kalau itu babi atau misalkan anjing dan sebagainya, tapi yang harus kita hindari juga kalau ada orang menyembelih sapi, menyembelih kambing, itu kemudian dia menyebut nama selain Allah. Kalau tidak berdoa dalam Islam malah dia tidak salah Pak. Yang salah dalam Islam itu kalau makanan itu atau hewan itu disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini saya tadi lupa Pak di ayat ini Pak. Karena begitu fa'innahu rijsun. Nah, au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, atau kata Allah Subhanahu wa taala binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Bukan binatang yang disembelih tanpa disebutkan nama Allah, itu berbeda nih. Artinya kalau kita nyembelih tapi terlupa kemudian tidak menyebut nama Allah, maka itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah ya Lata, ya Uzza sembelih. Karena di Al-Qur'annya kalimatnya au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Ya Lata, ya Uzza sembelih, itu enggak boleh. Kalau menyembelih kambing saking banyaknya terlupa ada yang tidak tersebutkan doanya, itu tidak masuk kategori haram atau tidak masuk kategori kotor tadi karena kotor. Nah, kemudian haram ini menarik Bapak Ibu sekalian. Allah itu saking sayangnya dengan kita, Allah paham ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat manusia mungkin pada waktu tertentu tidak bisa menghindari sesuatu yang haram. Makanya di ayatnya di akhir kalimatnya famanituro ghairu baghin wala adil. Famanituro, barang siapa terpaksa, ghairu baghin, dan dia memang tidak menginginkan sebetulnya, wala adil, dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi memakan sesuatu yang haram kalau terpaksa dan dia sebetulnya nggak menginginkan dan dia juga tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, maka Allah akan mengampuni kita. Contohnya apa? Tiba-tiba kita tersesat di hutan hampir mati, nyari di padang pasir hampir mati, nyari makanan apapun nggak ada, yang kalau kita nggak makan kita mati. Tiba-tiba mana babi lewat. Kalau tidak makan kita mati, berarti terpaksa. Bukan berarti nemu lagi nginep di hotel, terpaksa dia menunjuk babi ya bismillah. Baik, itu baru itu tidak terpaksa. Kita mau meninggal dunia, tiba-tiba kalau nggak makan kita bisa mati. Tiba-tiba melihat bangkai kambing misalkan, makan. Kalau tidak makan kita bisa mati. Syaratnya diampuni oleh Allah terkait dengan sesuatu yang diharapkan. Famanituro, apabila dia terpaksa, ghairu baghin, kemudian dia tidak mengingat, aku ya nek babi yakin aku ora bakal mangan ki mening babi moh. Karena Allah tetap memperhatikan nyawa manusia. Atau dalam kondisi emergensi dan sebagainya Pak. Wala ajib, dan tidak berlebih-lebihan. Begitu kita menemukan bangkai atau babi kita makan, enak jebule jadi babi nambah menilai, itu udah nggak boleh Pak. Itu berarti sudah berlebih-lebihan, melampaui batas. Ya tentu kita sebisa mungkin menghindari itu semua Bapak Ibu sekalian. Ini tuntunan-tuntunan. Kalau dulu sering banyak terjadi diskusi, dulu kan awalnya ada gosip vaksin meningitis ada babinya. Nah padahal dalam pengelolaan itu
itu tidak bercampur sebetulnya, hanya untuk memisahkan. Sebelumnya itu dibutuhkan ada beberapa unsur itu untuk memecah sebetulnya. Nah, kalau yang sekarang vaksin meningitis itu sudah betul-betul terbebas. Kalau dulu masih ada unsur yang potensial itu memang dalam prosesnya itu terlibat ada minyak babinya. Nah, itu dalam kategori dulu itu terpaksa karena wajib harus pakai. Tapi sekarang sudah aman, sudah ada teknologi baru yang bisa menciptakan itu. Jadi syaratnya ya terpaksa, kita tidak ingin, dan itu tidak boleh berlebih-lebihan. Zaman dulu juga masih ada beberapa obat yang ada alkoholnya, Pak. Karena memang untuk mencampurnya butuh unsur itu. Sekarang sih sudah tidak ada, sudah bisa ditemukan cara baru sehingga kita tidak perlu menggunakan itu. Makanya dulu ada yang orang minum obat yang banyak sekali dengan mabok. Sekarang ada Pak, misalkan obat ada pseudoephedrine, itu kan bukan, kalau dia terlalu banyak dia jadi narkotika Pak, psikotropika. Nah makanya di zaman dulu misalkan ada orang minum obat langsung gluk mabok karpe. Ada dulu komik berapa satu botol berapa campur apa kan begitu Pak. Itu sensasinya orang Indonesia. Nah pinter orang Indonesia itu kreatif. Jadi anak ciu campur baygon dan autan itu ya Indonesia aja Pak yang ada model begitu. Nah termasuk ini Pak, yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr wal maisir dan perjudian. Kul fihima ismun kabir, di dalam khamr dan perjudian itu ada keburukan yang besar atau ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya untuk manusia. Ini versi Gusti Allah. Betul, ternyata alkohol bisa baik dalam terapi medis, misalkan untuk membersihkan luka, bukan untuk diminum. Nah, makanya beberapa ulama kan menyampaikan kalau dia ada manfaatnya, bukan untuk diminum, dia digunakan sesuai dengan manfaatnya. Nah, kemudian yang disampaikan Allah yang kita tidak boleh lupa, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, karena ayat ini salah satunya turun asbabun nuzulnya kan juga saat Ali bin Abi Thalib mimpin sholat Ibnu Hatim kan saat itu. Kemarin saya ceritakan, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma tak butuh, laknya ketinggalan jenenge lagi mabok sih. Nah makanya kemudian tidak boleh minum minuman keras saat sholat. Kemudian saat ada majelis ribut sahabat Nabi, turun lagi kemudian untuk ayat bahwa akhirnya secara penuh mabok-mabokan itu sudah minum-minuman yang mabokkan itu tidak boleh. Tapi ada orang Hebrea yang menggunakan ayat ini, loh ada manfaatnya. Berarti kalau saya di kutub, saya di Eropa yang lagi dingin, kalau minum minuman keras hanya untuk penghangat berarti boleh. Yang penting kan orang mabok, sholatnya tetap waras. Kalau urusannya sudah seperti itu Pak, menyinggung hal-hal yang meragukan, ya kita harus berhati-hati. Allah menyampaikan bahwa ini diharapkan karena ada dosa besar, ya bismillah kita kemudian hindari semaksimal kita bisa. Karena di sana bahkan Allah menyampaikan di kalimat terakhirnya la'allakum tatafakkarun, ben kowe mandan mikir. Nah, ini tentu bisa kita pahami semua. Nah, ini yang tadi Pak. Makanan ada yang sebagian diharamkan memang karena zatnya, tapi ada yang haram itu karena kondisinya Pak. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian itu tangkai, kemudian darah maupun daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan kalau hewan itu disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bukan tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut nama selain Allah. Nah, kemudian wal munkhaniqah, kalau dia sampai tercekik,
wal mauqudah kemudian dia dipukul, wal mutaradiyah kemudian dia jatuh, artinya tidak tersembelih, darahnya tidak keluar nih kalau secara umum. Wan natihah kemudian dia juga ditandung, atau kemudian wama akalas sabu ila madaka itu, kecuali kalau dia diterkam, kalau sampai kamu tidak sempat untuk menyembelihnya. Karena kalau singa menerkam rusa atau apa kan darahnya tidak mengalir Pak, cuma putus kerongkongannya saja kemudian mati, tapi darahnya tidak mengalir seperti tuntunan kita. Kalau di luar negeri Pak, ini daging apa? Beef, nah gitu kan, daging sapi. Tapi banyak di antara nyuwun sewu seperti KFC, McDonald di luar negeri, cara membunuh cara membunuh hewannya kan tidak menyembelih, tapi kan dia dimasukkan ke dalam alat yang kemudian digiring setulang-tulangnya Pak, keluar sudah jadi daging itu yang biasanya dalam bentuk kornet dan sebagainya. Kalau yang steak yang memang dagingnya disembelih betul, tapi menyembelihnya pun juga tidak selalu sesuai dengan syariat. Kalau di Indonesia, di Saudi atau di negara Muslim, ya insya Allah sudah terkondisikan dengan baik. Jadi hewannya bisa dia tidak haram, tapi karena kondisinya kita temukan dalam kondisi mungkin tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam binatang buas yang kita nggak sempat menyembelihnya, maka itu tetap masuk ke dalam pengharaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu haram itu bisa karena zatnya memang diharapkan, kedua cara kita mendapatkannya itu dengan cara yang haram. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kemarin juga sudah kita bahas terkait dengan makanan itu tidak baik. Satu, kalau berlebih-lebihan. Yang kedua, kalau dia diolahnya dengan tidak baik. Nah ini contoh kemarin Pak, biar lebih lengkapnya. Nasi itu bisa menghasilkan 135 kalori Pak, nasi satu piring. Walaupun versinya beda-beda ya, piringnya banyak atau sedang dan sebagainya. Bisa menghasilkan energi 567. Nasi itu tetap ada proteinnya Pak. Karbohidratnya 29,3 gram. Gulanya 0,05 gram. Tapi kalau karbohidrat dimakan juga menjadi gula. Walaupun nasi kita dengan nasi biryani itu benten Pak, nasi yang panjang-panjang itu kalorinya rendah Pak. Itu maksudnya karbohidratnya atau gulanya rendah. Makanya kalau kita makan nasi biryani tanpa rempah-rempah, rasanya orang kepenak Pak, angin. Makanya nasinya orang itu kan sebetulnya dari Pakistan, dari Bangladesh, itu mereka harus pakai rempah-rempah. Kalau kita makan nasi saja sudah manis. Nah karena memang Indonesia negara yang begitu diberkahi, bahkan nasinya orang Indonesia dengan Vietnam dan Thailand, kadar karbohidrat dan gulanya lebih tinggi kita. Nah, sehingga kalau orang Arab makan nasi sepiring 2 piring, itu karbohidratnya juga tidak setinggi kita. Nah, ini kalau nasi itu menghasilkan kalori 135 kilokalori. Dan kalau kurma itu sekitar 3 biji itu bisa menghasilkan kalori 75 sampai 100. Makanya kalau kita puasa dengan makan 3 biji kurma saja sudah bisa memenuhi kebutuhan energi kita yang hilang selama puasa seharian. Cuma ya kemarin nyuwun sewu, kurma di Indonesia kan cemilan, di Saudi makanan pokok. Sehingga di sini kurma 3 ya tetap karo sega, tetap karo tempe, mendoan, tetap sama kolak Pak. Nah itu kalau di Indonesia. Sehingga sholat tarawih ya plus keluarga. Nah, sehingga kurma 3 itu sudah cukup sebetulnya. Nah atau misalkan kemarin daging kambing. Daging kambing pun sebetulnya ini daging yang sehat. Jadi makanan baik jadi tidak baik kalau berlebihan. Kemudian yang kedua, kalau dia dikelola dengan tidak baik. Daging kambing sehat Pak. Kemarin kita sampaikan penelitian di Korea, sampel 1000 orang diteliti selama beberapa tahun, sekitar 10 tahun sampai 15 tahun, ternyata orang yang kolesterolnya di atas 200 lebih panjang hidupnya daripada yang kolesterolnya di bawah 200. Tapi ada catatan gulanya juga normal. Nah makanya mungkin memang nanti perlu ada revisi, mungkin ada butuh, kalian di kedokteran nggak boleh Pak langsung melakukan revisi tanpa penelitian.
bisa jadi nanti setelah ada yang meneliti mungkin akan ada rekomendasi nilai normal kolesterol yang baru itu bisa saja Pak, tapi harus ada yang meneliti dulu. Nah, ini kalau dikelola, cuma kalau ini dikelolanya menjadi tidak baik karena kita senangnya sate pakai kecap dengan natrium dan gulanya yang juga tercampur, yang kecap kalau digabung dengan makanan dalam kondisi panas itu terjadi oksidasi yang akhirnya menjadi racun memang. Jika kalau makan terus-menerus makanan yang cara masaknya itu dengan kecap jadi nggak sehat Pak. Misalkan ya tempe, jangan tempe karena pakai kecap, pakai apa itu jadi menjadi tidak terlalu ideal. Nah kecuali kalau udah mulai agak dingin kasih kecap malah itu bisa lebih baik. Nah termasuk nasi nih Pak, saya yang lupa kemarin juga menyampaikan nasi itu kalau dalam kondisi panas itu kadar glikemiknya, indeks glikemiknya sangat tinggi. Tapi kalau kemudian dia sudah dingin atau bahkan dimasukkan kulkas, dikeluarkan lagi sampai tidak terlalu dingin kita makan, itu dalam penelitian ternyata indeks glikemiknya turun Pak. Kalau nasi sudah dimasukkan kulkas. Kalau dalam kondisi dingin, makanya orang Jepang banyak yang modelnya nasi kemudian dimasukkan kulkas. Cuma ya itu repotnya nasi paling enak pas lagi anget Pak. Itu masalahnya ada di sana. Padahal yang awal malah buah bagusnya di awal. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian bahwa kurma itu sesungguhnya sudah bisa menggantikan. Jadi kalau mau buka cari yang ada seratnya dulu. Itulah kenapa kadang kita buka langsung gorengan Pak. Buka langsung gorengan yang banyak minyaknya. Dampaknya apa? Begitu bangun mau makan sahur perutnya udah sebah duluan Pak. Jadi ketemu wis warung ya urung sahur. Wis enak. Karena memang apa? Yang masuk pertama adalah gorengan yang dia banyak minyaknya sehingga begitu masuk lambung mau didistribusikan ke seluruh tubuh banyak perlengketan minyaknya Pak. Nah kalau kita makannya kurma dulu setelah itu makan nasi dan sebagainya, serat itulah yang ikut mengikat nasi-nasi itu dan makanan-makanan yang lain sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, sehingga kita penting Pak untuk kita renungkan sesungguhnya ya 3 biji kurma, 5 biji kurma itu sudah sangat baik. Sehingga teorinya Pak, kalau Bapak Ibu sekedar saran kalau kira-kira belum bisa menghilangkan nasi, belum bisa menghilangkan kolak dan lain-lain, ya kurmanya cukup 1. Nanti ada nasinya, nanti ada yang lain. Jangan kurmanya wis 5 tambah sega sepiring tambah kolak dan lain-lain. Akhirnya jadi berlebihan. Pankreasnya yang capek Pak. Nah, ini kemarin ada Bapak yang bertanya tentang purin ya. Ini misalkan contoh makanan yang mengandung purin penyebab asam urat. Ya, ada daun melinjo, ada kangkung dan bayam. Tapi sebetulnya nggak sangat tinggi. Yang tinggi itu kan kayak kafein coklat, limpa domba, limpa sapi. Kalau masih hati ayam itu masih belum terlalu tinggi. Tapi sekali lagi Pak, kalau apa yang kita makan diimbangi dengan aktivitas fisik aman Pak. Yang jadi masalah makannya banyak, aktivitas fisik enggak banyak. Maka saran saya untuk yang sudah 40 tahun ke atas olahraga paling efektif adalah jalan kaki. 30 menit minimal sehari. Paling efektif ya 80.000 langkah. Yaitu sekitar 1 jam. 1 jam itu tidak harus dalam bentuk sekali jalan Pak. Pagi 30 menit, kerja ke pasar kemana kan jalan kaki. Nah karena nyuwun sewu Pak, zaman Nabi bagaimana orang nggak sehat. Jarak masjid 1 kilo aja jalan kaki. Kita Alfamart 100 meter nanggo motor. Dan akhirnya menjadi badannya tidak terbakar. Itulah kenapa ada sa'i, ada tawaf dan sebagainya yang luar biasa. Nah ini termasuk makanan yang ada purinnya. Itu daging, misalkan daging ayam, tempe itu tetap ada purinnya Pak. Permasalahannya kadang kita ya makan daging ayam, mana tempenya, mana tahune, kasih karo kangkung atau bayam. Esok kasih ngemil emping, ya akhirnya kumpul asam urat di tubuh kita. Tapi kalau kita banyak minum, kita banyak aktivitas, dia banyak dibuang oleh air kencing. Nah karena tidak banyak olahraga dan minum, akhirnya banyak mengendap di ginjal. Nah ini yang kadang sering tidak terkelola. Nah ini makanan, contoh makanan yang sehat. Putih telur itu sangat baik Pak. Tapi dalam penelitian terakhir tadi Pak, kolesterol 200-an itu
di beberapa penelitian itu masih relatif aman. Yang penting gulanya dikontrol. Nah, cuma kalau kolesterolnya terlalu banyak makan ya jadi tidak sehat. Misalkan kayak ini Pak, salah satu kolesterol yang sangat tinggi, belut, santan kelapa, kemudian mentega atau margarin, kemudian jeroan kambing. Nah, kadang-kadang kita sudah makan sate tambahan lodeh anak santan. Nah, kemudian masih makan ada telurnya. Nah, ini yang cukup tinggi salah satunya kuning telur burung puyuh. Itu kalau per miligramnya, Pak. Nah, ada otak sapi, kuning telur ayam dan sebagainya. Nah, kuning telur ayam mending, Pak, karena dia masih 2000 tapi bentuknya sudah besar. Nah, kalau telur burung puyuh kan bis cilik-cilik makanya banyak, itu kan bahaya, Pak. Jadi kalau mau ke angkringan ya sate telur burung puyuh ya 1 tusuk saja, Pak, jangan 3 atau 4. Nah, begitu. Nah, ini misalkan Pak, roti atau bakery, kue tart, indeks glikemiknya itu 46. Kemudian takaran saji, ada kue pisang dengan gula. Nah, kemudian roti, hamburger, roti putih dan sebagainya. Nah, nasi putih ada 89. Nah, nasi putih itu tinggi, Pak. Tapi kalau kita pakai sayur, ada kangkungnya, ada bayamnya, ada misalkan di nasi padang ada daun-daun hijaunya, itu meningkat sehingga tidak 89. Nah, kemudian yang anak-anak harus hindari, Pak, salah satunya soft drink. Ini juga tinggi 68. Kenapa soft drink itu berbahaya? Karena anak-anak selain minum soft drink kan tetap makan nasi, Pak. Tetap makan roti kadang anak-anak, ditambah soft drink itu juga menjadi salah satu tersangka banyaknya orang cuci darah. Mixue katakanlah, kemudian boba. Nah, itu yang menjadi tidak baik. Nah, ini ada yang misalkan nasi putih oatmeal, kemudian beberapa hal yang lain. Roti putih itu udah hampir seperti nasi, Pak. Walaupun nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, repotnya karbohidrat itu tidak menghasilkan hormon kenyang. Jadi kadang makan nasi 1-2 piring itu kadang nggak kenyang, Pak. Karena kelabu kadang-kadang kita ya repot sing enak kelabu sing nambah segane, Pak. Padahal sing enak kelabu ya dipakan kelabu bae jagane nambah. Segane enak wis entek kudu kelabu enak banget nambah segane. Sing enak kelabu sing nambah segane. Ya udah sop aja dimakan, dilanjutkan sopnya mungkin kuahnya enak. Cuma karena paradigma kita nek orang segago orang mangan itu yang kadang merusak kita. Nah, jadi di Saudi dulu kalau nggak makannya kurma ya gandum. Kalau gandum beda dengan roti nih. Kalau roti yang tepung terigu itu yang kadar gulanya tinggi, gandum itu mending. Cuma kadang-kadang kita beli roti gandum, dilihat kadar nutrisinya, isinya tetap tepung terigu, Pak. Gandumnya hanya 8%. Ya ada tepung terigu. Kalau saya pernah, Pak, beli ke Alfamart atau mana, begitu dia alhamdulillah gandum dia sehat, orang kayak tepung terigu, Pak. Setelah saya lihat belakangnya tetap ada tepung terigunya, Pak. Kan gandumnya hanya 8%, disebutnya roti gandum. Gue menyampaikan roti gandum sambil dibatin sama yang bikin roti gandum cuma 8%, itu dibatin, Pak, 8%-nya. Jadi sebetulnya itu pembohongan publik, Pak, kalau kita ikuti. Dan termasuk nyuwun sewu teh botol, sosor dan lain-lain. Kalau yang di Alfamart itu kalau dikonversikan menjadi gula pasir itu sudah hampir 1/4 botol sendiri, Pak, gula pasirnya. Nah, makanya harus agak hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Makan roti kalau sayur kan ketone orang cocok ya, Pak ya. Tapi kalau makan nasi sama sayur masih masuk, Pak. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, ini buah, Pak. Misalkan buah itu seperti semangka, itu kadar gulanya tinggi, Pak, sampai 72. Padahal semangka seiris kan orang cukup, Pak. Mesti kebagian rata gitu kan. Nah, terus kemudian ada pisang, kemudian ada piring kalengan. Nah, ini contoh ininya, Pak. Itu takaran saji sama indeks yang tengah itu indeks takaran saji per 120 itu kalorinya sekian. Nah, jadi buah itu pun tetap ada gulanya. Nah, sehingga tidak betul kemudian kalau pagi sore malam karena kepengen diet makanya buah itu sama aja makan gula.
Nah, ada pasta, makaroni. Nah, ini yang kadang-kadang orang Indonesia itu masih seperti itu, Pak. Kalau misalkan makan pasta, spaghetti atau mie, minumnya masih teh manis atau jus, itu jadi menjadi lebih tinggi. Nah, wortel sayuran itu tetap ada gulanya, Pak, tapi kan kadar seratnya tinggi. Itu yang membantu. Kayak ubi itu sampai 70, Pak. Tapi kalau 150 artinya sampai 2 atau beberapa. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sekalian berpuasa itu menjadi sangat penting. Kalau 183 Al-Baqarah menyampaikan puasa agar kita menjadi pribadi yang mampu menjaga dan memelihara salah satunya kesehatan kita, di ayat 184 Allah melanjutkan ayyam ma'dudat, puasa itu ya sudah ditentukan hari-harinya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, kalau kamu dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, tapi maksudnya ini sakit yang kita saat itu tidak memungkinkan untuk berpuasa, atau dalam perjalanan. Fa'idatun min ayyamin ukhra, kita diminta untuk mengganti di hari yang lain. Artinya apa? Sakitnya temporer, Pak. Sakit tapi nanti bisa sembuh sehingga nanti bisa ganti. Nah, beda dengan wa'alal ladzina yuqimunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau yang karena sakitnya dia nggak mungkin bisa mengganti, maka dia bayar fidyah. Kalau hanya sakit tipes orang bisa puasa seminggu, ya nggak perlu, di sini nggak perlu bayar fidyah. Yang bayar fidyah itu kalau yang wa'alal ladzina yuqimunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, kalau dia tidak mampu untuk menggantinya karena mungkin sakitnya stroke, sakitnya yang lain, dia harus bayar fidyah. Atau yang masih dalam perdebatan oleh beberapa ulama itu ada dua. Ibu menyusui itu termasuk marid apa termasuk yuti kunahu fidyatun ta'am miskin. Karena kalau orang hamil, orang menyusuinya kan sampai 2 tahun. Nah, berarti wong menyusui setahun, berarti kan orang bakal bisa ganti di hari yang lain. Ada yang berpendapat seperti itu misalkan. Nah, walaupun kalau saya sendiri ya ibu menyusui 2 tahun, tapi bayi butuh ASI eksklusif kan 6 bulan. Baru gue kan ASI hanya menjadi pendamping. Nah, ada ibu-ibu yang aku menyusui kan 2 tahun, berarti aku puasa 2 tahun merasa puasa. Dan nek 2 tahun mending 2 anak mending. Nah, kan repot orang puasa sih Dane. Nah, karena kemarin Pak dokter saya masih menyusui, berarti gak usah puasa. Anaknya jenengan usianya pira? Ya wis 16 bulan. Sudah hampir 2 tahun. Teman-teman puasa lah. Kan siki ASI bisa dipompa. Kan setelah jenengan sahur kan masih produksi ASI. Baru kemudian buka juga masih produksi ASI, kan udah menjadi pendamping. Masa iya sih lah. Kecuali kalau baru melahirkan, tiba-tiba masuk bulan puasa, bayinya sangat bergantung kepada ASI ibunya, dan gizi ibunya harus bagus, eksklusif 6 bulan pertama. Nah, walaupun di Al-Quran memang nggak ada aturan jelasnya, Pak, menyusui memang 2 tahun, tapi kemudian harus kita renungkan 2 tahunnya kan luar biasanya, eksklusifnya 6 bulan. Nah, tapi puasa menariknya, Pak, kemudian faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Nah, barang siapa itu kemudian dia berbuat kebaikan, maka insya Allah kebaikan dan ikhlas dalam menjalankannya, maka dia insya Allah juga akan mendapatkan dengan kerelaan hati kebajikan itu. Nah, kuncinya ada wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kalau berpuasa itu lebih baik bagi kita, kenapa hanya setahun sekali? Kenapa nggak coba nambah dengan Senin dan Kamis? Kenapa nggak mencoba nambah dengan Yaumul Bid? Nah, sudah maghrib Bapak Ibu sekalian, monggo sambil dibatalkan karena membatalkan itu lebih baik. Sambil saya akhiri, buat menawi nanti ada pertanyaan ibu-ibu, katanya ada yang mau nulis pakai kertas, itu boleh sambil Bapak berbuka, saya mungkin nanti sedikit menjawab. Insya Allah di pertemuan besok kita akan membahas kalau terlanjur sakit apa yang harus kita
lakukan sebaiknya menurut Islam. Mungkin menikah, terima kasih. Billahi fisabilillah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.